tingkatan atau cara untuk mengetahui masuknya waktu itu ada 6. Ya. Yang pertama, imkanu ma'rifati yaqinil waqti kahurubis syamsi. Memungkinkan untuk mengetahui secara yakin waktu sholat itu sudah masuk kahurubis syamsi, dengan telah terbenamnya matahari. Itu yakin banget itu, ya. Bisa dilihat artinya. Yang kedua, wujudu mukhbirin an ilmin. Adanya berita dari orang yang mengetahui masuknya waktu. Ya. Tapi orang itu ya orang dipercaya gitu. Yang ketiga, caranya adalah as-sa'atul mujarrabatu, melihat jam yang sudah akurat gitu. Mujarrabah yang sudah dicoba berulang-ulang, nggak pernah nyasar gitu, nggak pernah salah gitu. Artinya cepat waktu lah. Jam itu seperti yang sekarang, jam itu sudah bisa diyakini gitu, karena jarang meleset. Ya. Dengan cara itu juga boleh, ya. Sekarang ada juga dengan apa namanya tuh, alarm apa tuh, ya, di handphone bisa tuh dibikin, di apa namanya, di program gitu. Seperti kita juga kalau ada jam di dinding itu kadang-kadang bisa bunyi juga. Semakin canggih teknologinya, jadi udah bisa diatur, memudahkan untuk kita sebenarnya. Semua teknologi yang berkembang ini adalah pada hakikatnya untuk kita yang beriman gitu. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an gitu. Allah ciptakan untuk kita, untuk kamu semua. Yang berikutnya, au muazzinu asiqatu fil ghaimi, atau kita mendengar adanya azan, ya, ketika mendung atau ketika udara gelap gitulah. Tapi muazzin itu muazzin yang thiqah, bukan orang sembarangan lah gitu ya. Ya, yang kita tahu, kita kenal orang itu baik itu, orang ibadah lah. Yang keempat, imkanul ijtihad minal basiri bihirfatin au nahwiha. Memungkinkan ijtihad dari orang yang melek, yang melihat gitu, ya. Tanda-tandanya gitu, kalau begini ya berarti sudah masuk waktu ini gitu. Tapi bihirfatin, orang itu memang ahli gitu, udah pengalaman, ya. Jadi ijtihadnya orang itu berdasarkan memang dia orang yang sudah berpengalaman sekali gitu, ya. Dan orangnya melek, bisa ngelihat gitu. Yang kelima, imkanul ijtihad, memungkinkan untuk ijtihad minal a'ma, dari orang yang buta. Tapi orang buta itu bihirfatin, yaitu dengan keahliannya, dengan instingnya lah gitu, ya, dengan pengalamannya segala macam. Kalau begini tandanya berarti sudah masuk waktu asar umpamanya dan sebagainya. Au nahwiha, ya. Yang keenam baru at-taqlid. Jadi dengan cara ikut aja gitu. Kita nggak perlu cari tahu lagi, ijtihad lagi, lihat jam dulu gitu. Kita ingat ada orang, ya kita ikutin aja gitu, ijtihad namanya. Masailu fi dukhulil waqti, masalah yang berkaitan dengan dalam hal masuknya waktu sholat. Seperti satu, lau hajama ala sholati biduni ijtihadin fi dukhulil waqti fama hukmus sholatihi. Ada pertanyaan, andai kata seseorang
sudah kadung melakukan sholatnya, tapi sholat yang dikerjakan itu bidunil ijtihad, tanpa ijtihad, tanpa cari tahu dulu, tanpa punya kesungguhan untuk mencari fidukhulil waktu, tentang masuknya waktu. Dia lihat udah gelap, perasaan sudah maghrib, dia sembahyang aja gitu. Ya, nggak pakai nanya sono, lihat jam juga enggak. Maka hukumnya seperti apa sholat yang dikerjakan itu? Jawabannya la tasihhu sholatuhu. Sholatnya enggak sah. Ya, kayak orang tidur habis asar. Udah sembahyang asar, begitu bangun lihat udah gelap. Dia bingung, waduh, ketinggalan maghrib, langsung sholat. Nah itu tidak sah sholatnya tanpa dia cek and recheck lah tentang waktu. Lihat jam atau tanya orang atau sesuatu yang bisa menunjukkan, meyakinkan dirinya waktu itu sudah masuk maghrib itu. Wa in waqa'at fil waqti, tidak sah sholatnya sekalipun dikerjakan sholat itu memang sudah masuk waktu maghrib gitu. Tapi tanpa ijtihad tetap nggak sah. Ya. Jadi tebak-tebak aja gitu. Atau ya insting dia aja gitu. Nggak pakai cari tahu lagi. Di adamil jazmi bin niyah, karena tidak ada kepastian tentang niatnya. Yang kedua, lau sholat ba'dal ijtihad. Jika ada orang sholat tapi sudah melalui ijtihad. Setelah ijtihad summa tabayyana annaha kharijul waqti. Kemudian setelah selesai sholatnya, sesungguhnya sholatnya itu adalah dikerjakan di luar waktu. Apa sebelumnya atau sesudahnya, pokoknya belum waktunya gitu, bukan tidak di waktunya. Sebab waktu sholat itu kitaban mauquta, jadi nggak boleh diundur, nggak boleh dimajuin, ya. Jadi kalau sudah zuhur dari jam 12 umpamanya sampai jam 3 ya udah. Kalau sesudah jam 3 habis waktunya, kalau sebelum jam 12 juga habis, contohnya gitu. Nah, kalau ada orang mengerjakan sholat di luar waktu itu, fama hukmu sholatihi, hukumnya gimana sholatnya? Fihi tafsilun, hal ini hukumnya dirinci, ditafsil, ya, dilihat gitu. Yang pertama, idza waqa'at qabla dukhulil waqti. Kalau sholat yang dikerjakan itu ternyata sebelum masuknya waktu, ya, katakanlah contoh seperti dari maghrib, ya, dia udah ijtihad, tapi salah gitu. Ijtihadnya itu lihat udara, lihat ini udah gelap gitu, macam gitu, ya. Ternyata setelah dikerjakan sholat itu baru azan didengar gitu. Kan berarti sebelum azan, sebelum waktu. Kalau memang dikerjakan sholat itu sebelum masuknya waktu, fatakunu qadha'an in kanat alaihi fa'itatun. Maka sholat yang dikerjakan itu dihukumi sholat qadha.